Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mono. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung hambatan pengganti, yakni pada rangkaian seri, paralel, dan campuran. Pada papan tulis saya sudah menulis rangkuman materinya, nanti saya akan jelaskan dan diaplikasikan pada contoh soal beserta pembahasannya. Simak terus videonya dan jangan di skip. Bagi kamu yang belum subscribe sekarang juga ya. Oke. Saya akan jelaskan materi secara singkat aja ya. Untuk rangkaian seri seperti ini. Soalnya misalnya ada hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3. Untuk persamaannya adalah tinggal ditambahkan aja ya. Rangkaian seri jumlahnya nilai rangkaian seri nanti R1 ditambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Kemudian untuk yang kedua adalah rangkaian paralel. Misalnya ada dua hambatan yang dirangkai secara paralel. Untuk cara penyelesaiannya adalah 1 per rangkaian paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nanti hasilnya dibalik ya. Kalau beda penyebutnya tinggal disamakan aja dengan penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Kemudian yang ketiga, ini misalnya rangkaian campuran. Nah, misalnya ada rangkaian campuran seperti ini, ada 4 buah hambatan. Ya. Nah, ini dianggap nanti semuanya menjadi rangkaian seri ya. Kalau digambarkan jadinya seperti ini nih. Jadi 3 hambatan ini ada R1 nih. Rangkaian paralelnya ini adalah rangkaian. Untuk rangkaian ini semuanya ya digambarkan menjadi seperti ini. Untuk ini adalah hambatan 1, kemudian ini hambatan yang paralelnya. Ini adalah di paralel ini. Kemudian yang keempat adalah seperti ini ya. Rangkaian keempat ya. Nanti jawabannya seperti ini nanti. Untuk hambatan pengganti totalnya adalah R1 ditambah rangkaian paralel plus hambatannya keempat. Oke, nanti kita langsung aja ke latihan soal beserta pembahasannya. Di sini saya akan memberikan tipe soal yang paling mudah sampai ke soal yang sulit ya bagi siswa SMP. Oke, sekarang kita masuk pada contoh soalnya. Kita akan bahas ini ada 3 hambatan ya. Hambatannya yang pertama ini ada 2 ohm, ada 4 ohm, dan 4 ohm juga. Caranya kamu langsung aja R1, misalnya ini R1 ya. Plus R2 plus R3, kamu langsung masukkan aja 2, 4, 4. Jadi 2 tambah 4 tambah 4. Hasilnya ada berapa? 10 ohm. Oke. Kemudian rangkaian seperti ini, rangkaian seperti ini adalah rangkaian seri, cuma modelnya dibuat seperti ini ya, dimodifikasi gitu. Ini bisa aja mengecoh. Langsung aja ya, karena rangkaian ini rangkaian seri, jadi langsung dimasukkan aja. Nilai hambatan serinya adalah 15 ditambah 5 tambah ini 10 ohm. Nanti nilainya adalah 30 ohm gitu. Contoh soal yang ketiga ini dibuat seperti ini ya. Nah, diminta untuk mencari hambatan pengganti pada titik A, B ya. Untuk menghadapi soal seperti ini tidak usah panik ya, karena bentuk seperti ini masuk ke dalam rangkaian seri. Nah, ingat ya. Menghadapi soal seperti ini tidak perlu panik karena ini adalah rangkaian seri. Berarti kamu langsung masukkan aja nilainya ya. Kita ambil dari 5 dulu nih. Ada 5 ohm ditambah 1 ditambah ini 3. Kemudian ditambah ini 2. Ditambah yang terakhir ini ada 4. Oke, hasilnya adalah 15 ohm gitu. Oke, masuk pada latihan soal keempat. Bentuk seperti ini adalah rangkaian paralel yang paling mudah ya. Kita langsung masukkan aja 1 per RAB, 1 per R1 ditambah 1 per R2. Berarti langsung aja 1 per 5 ditambah 1 per 10. Kita cari KPK-nya. KPK-nya adalah 10. Disamakan dengan penyebutnya yakni 10. 10 bagi 5 itu 2. 10 bagi 10, 1. Hasilnya adalah 3 per
10. Nah, ini kan masih dalam bentuk 1 per RAB ya. Kalau misalnya dibuat RAB atau rangkaian pada titik A dan B, itu dibalik ya. Jadinya 10 per 3. 10 per 3 ohm ya. 1 per 3 ohm. Sama aja seperti ini. Soal berikutnya yang nomor 5, ini adalah rangkaian paralel ya. Ada 3 hambatan. Langsung aja kita cari ya. 1 per rangkaian paralel. Rumusnya nggak usah ditulis, langsung aja dimasukkan. 1 per 6 ditambah 1 per 3, kemudian ditambah lagi 1 per 2. Antara 6, 2, dan 3 penyebutnya adalah berapa? 6. Oke. 6 dibagi 6, 1. 6 dibagi 3, 2. Ditambah lagi 6 dibagi 2, 3. Oke, dihitung aja. 1 tambah 3, 3 tambah 3, 6 per 6. Nah, ini masih 1 per RP ya. Karena ini sama. Rangkaian paralel nilainya adalah hambatan penggantinya 6 bagi 6 ya 1 gitu ya. 1 ohm. Ini bisa ditulis seperti ini untuk menghemat waktu, bisa langsung dibagi per 6 aja, atau kamu bisa ditulis seperti biasa gini, 1/6 tambah 2 per 6. Bisa ditulis seperti ini juga nggak apa-apa ya. Tapi nanti pada materi berikutnya saya akan mudah nulis penyebutnya 6 itu cukup 1 saja. Sama aja ya. Kita masuk ke latihan soal nomor 6. Ini di depan saya ada rangkaian paralel, ada 4 hambatan ya, nilainya sama. Oke, ini karena nilainya sama, saya akan membuat 2 cara ya. Cara yang pertama, cara manual aja ya. Oke, langsung aja ini hambatan pengganti pada titik A, B. Langsung aja masukkan nilainya 1 per 8, karena 4 kali 1 per 8, tambah 1 per 8, tambah 1 per 8. Ini penyebutnya sama, karena penyebutnya sama langsung saja dijumlahkan. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 itu nilainya 4 per 8. Nah, kalau dibuat misalnya ini, dibalik aja ya. Dibalik 8 dibagi 4 adalah 2 ohm. Nah, ini cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, lebih mudah lagi. Ini kan ada, oke, saya tuliskan persamaannya dulu ya. Rangkaian RAB gitu, hambatannya dibagi dengan jumlahnya, jumlah paralelnya berapa. Di sini adalah hambatannya 8. Ini jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Oke, langsung aja 8 bagi 4 adalah 2 ohm. Nah, untuk memudahkan kalian ya pakai cara yang kedua ya. Lebih simpel juga, kemudian ya menghemat menulis. Tuh tipsnya. Berikutnya latihan soal yang ke-7. Nah, ini ada rangkaian campuran ya. Tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa untuk mengerjakan ini rangkaian campuran, kamu harus cari terlebih dahulu yang rangkaian paralel. Nih, kita selesaikan dulu yang rangkaian paralel ya. 1 per rangkaian paralel, kamu langsung masukkan aja angkanya 1 per 4 ditambah 1 per 12. Ini kan penyebutnya harus disamakan dulu ya. 1 penyebutnya adalah KPK dari 4 dan 12 yaitu 12. 12 dibagi 4. 12 bagi 4 itu 3. 12 bagi 12, 1. Jadi langsung aja sebelahkan 3 tambah 1. 4 bagi 12 ya. Oke, ini masih 1 rangkaian paralel. Rangkaian paralel nilainya adalah, tinggal bagi aja 12 bagi 4, 3 ohm. Oke, ini adalah rangkaian paralelnya. Nanti hasilnya adalah rangkaian seri. Ini yang 2 ohm. Ini rangkaian paralelnya itu adalah 3 ohm. Nah, ini
5 ohm. Langsung masukkan aja rangkaian atau hambatan totalnya adalah 2 ditambah ini 3 ohm ditambah 5. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 5, 10 ohm. Oke. Ini hasil akhirnya. Oke ya. Ketemu. Oke, berikutnya yang ke-8 adalah masih di rangkaian campuran. Untuk menghadapi soal ini kamu tidak usah panik juga ya. Karena pada dasarnya itu gampang nih. Oke, kamu harus positive thinking dalam menghadapi soal seperti ini. Kamu nggak usah panik. Soal seperti ini gampang banget diselesaikan ya. Nah, kalau yang seperti ini, lengkungan seperti ini adalah rangkaian seri ya. Ini seri. Nah, yang ketiga seperti ini, yang ada 3 hambatan, ya semuanya ini ya. Ada susun 3 paralelnya, 1, 2, 3. Itu rangkaian paralel. Oke, misalnya ini kurang angkanya ya. Saya misalnya ganti 6, isi 6 ohm. Nah, yang dicari adalah hambatan pengganti pada titik AB itu berapa. Oke. Kita langsung aja mengerjakannya. Ini gampang banget nih. Ini 6. Ini kan seri ya. Ini rangkaian serinya itu ketemu 4 tambah 2, 6. Berarti ini semuanya 6, 6, 6. Nah, tadi saya sudah memberikan caranya bahwa kalau hambatannya sama, ini kan jadinya semuanya sama nih. Ini ada 6, kemudian yang tengah ini ada 6, ini juga 6. Karena sama berarti kamu langsung aja ini rangkaian paralel bahwa hambatan itu dibagi dengan jumlahnya ini. Ini ada nilai hambatannya kan semuanya 6. Dibagi dengan jumlahnya ada berapa? Berapa susun? 1, 2, 3. Ada 3 susun, berarti hasilnya adalah 6 bagi 3, 2 ohm untuk rangkaian paralelnya. Kemudian kita langsung aja mencari hambatan pengganti RAB-nya. Nah, berarti ini rangkaian paralel ditambah yang 10 ohm ditambah yang 3 ohm. Nah, hasilnya berapa? Ini 2 ohm tambah 10 ohm ditambah 3 ohm. Hasilnya adalah 15 ohm. Oke, semuanya. Berikutnya kita masuk pada soal yang ke-9. Untuk menjawab soal ini kamu harus bisa berpikir jernih, tidak usah panik. Soal ini gampang banget diselesaikan. Oke, kita analisis ya. Kita pada cek yang kotak ini. Nah, ini adalah kalau seperti ini rangkaian seri. Kemudian dibuat seperti ini. Nah, maka dia rangkaian paralel. Berarti kita cari dulu rangkaian serinya. 6 ditambah 6 ditambah 4. Ini berarti ada berapa? 12 ya. 12 ohm. Kemudian diparalel dengan 6 ohm itu. Berarti kamu hitung dulu ya. Ini kita cari dulu rangkaian paralelnya. Oke, kita cari dulu rangkaian paralelnya ya. Satu rangkaian paralel. Ini ya, diparalel dengan 6. Ini adalah 1/12 ditambah 1 ini bawahnya 6. Oke, dimasukkan angkanya. Penyebut dari 6 dan 12 adalah 12. 12 bagi 12, 1. 12 bagi 6, 2. Ketemunya 3/12. Nah, rangkaian paralel nilainya ini dibalik 12 bagi 3, 4 ohm. Oke, berarti yang ini semuanya adalah rangkaian paralel. Jadi yang ini sama ini juga seri ini. Nanti hasilnya seperti ini. Ini yang nilainya 5 ohm. Kemudian ini rangkaian paralelnya adalah 4 ohm. Selanjutnya yang terakhir adalah 8 ohm. Langsung aja. Hambatan total atau hambatan penggantinya adalah 5 tambah 4 ditambah 8. Ketemunya 5 tambah 4, 9, 9 tambah 8, 17 ohm. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal yang ditanyakan bisa disampaikan pada komentar.
subscribe channel ini ya. Dan kamu bisa share ke teman kamu jika ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.